אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, והדבר הזה יכול להביא לשינויים מרחיקי לכת גם בתוך איראן עצמה. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yakin betul serangan negaranya ke Iran yang dimulai sejak Jumat 13 Juni 2025 dapat mengubah rezim di Teheran. Sejak Israel memulai serangan, seruan untuk perubahan rezim di Iran berdengung semakin keras. Seruan ini datang dari para petinggi Kongres Amerika Serikat, pejabat Israel, hingga sejumlah aktivis Iran di luar negeri. Mereka berpendapat rezim Iran telah melemah secara signifikan dan sekaranglah saatnya untuk mengambil keuntungan dari keresahan dalam negeri. Namun benarkah serangan Israel dapat mengubah melengsarkan rezim Ayatollah Ali Khamenei? Seberapa besar kemungkinannya? Atau justru malah semakin memperkuat nasionalisme di negara itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Benyamin Netanyahu mengatakan operasi Israel dapat mengakibatkan perubahan rezim di Iran Minggu 15 Juni 2025. Mengutip laporan CNN, pemerintah di Iran disebutnya sangat lemah dan 80% orang akan mengusir para pemimpin Iran yang dikatakannya sebagai penjahat teologis. Netanyahu menyinggung soal kebebasan berbicara yang sangat dibatasi di Teheran serta penerapan aturan agama yang kuat. Keesokan harinya, Netanyahu mengungkapkan keinginannya untuk mengubah wajah Timur Tengah termasuk Iran. Serangan itu juga diklaimnya membuat program nuklir Iran mengalami kemunduran dalam waktu yang sangat lama. אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, והדבר הזה יכול להביא לשינויים מרחיקי לכת גם בתוך איראן עצמה. אנחנו חיסלנו את הצמרת הביטחונית של איראן, כולל 3 רמטכ"לים, מפקד חיל האוויר שלהם, 2 ראשי אמ"ן, 2, אתמול חיסלנו עוד אחד, גם של הצבא וגם של משמרות המהפכה. אנחנו פגענו בראש אגף המבצעים שלהם, אנחנו מחסלים אותם אחד אחר השני, גם כאן עוד היד נטויה. Taktik Netanyahu ini mungkin berhasil di Gaza. Dengan menggempur Gaza habis-habisan, Israel ingin merontokkan kepercayaan warga Gaza terhadap Hamas. Hasilnya protes warga Gaza yang menuntut Hamas angkat kaki dari Gaza pun menggema, meski pada akhirnya tidak berlangsung lama. Namun mampukah Netanyahu gunakan taktik yang sama di Iran? Bisakah nafsu perangnya menggulingkan rezim Iran yang telah mengakar bertahun-tahun? Para ahli mengatakan Netanyahu bisa jadi salah membaca sentimen publik Iran dan serangan Israel malah bisa jadi bumerang. Serangan Israel mereka sebut lebih mungkin untuk mengarahkan kemarahan publik Iran terhadap Israel ketika masalah dalam negeri dikesampingkan sejenak sementara warga mencari perlindungan. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran sudah berkali-kali dihadapkan dengan protes nasional terhadap rezim. Puncaknya terjadi pada tahun 2022 hingga 2023 yang dipicu kematian Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun yang ditangkap polisi moral Iran. Ia diduga tidak mengenakan jilbab dengan benar di dalam tahanan. Banyak aktivis lain ditahan dan pihak berwenang berusaha menekan protes lanjutan, menimbulkan ketakutan di masyarakat akan tuntutan pidana dan eksekusi. Namun para ahli dan warga Iran tidak melihat Netanyahu sebagai pihak yang memiliki solusi untuk masalah dalam negeri mereka. Warga lokal Iran disebut tidak mendukung seruan Netanyahu untuk melakukan pemberontakan. Seorang wartawan lokal Iran menyebut konflik memang dapat menjadi peluang untuk mendorong perubahan rezim, tetapi mereka ingin membangun masa depan sendiri. Perubahan juga disebutnya harus dilakukan lewat prosedur yang demokratis. Seorang jurnalis lain menyatakan persepsi di dalam negeri terhadap rezim tidaklah lemah.
Masyarakat juga disebutnya tidak mungkin melakukan protes sementara kota mereka dibom. Tindakan apapun terhadap rezim selama masa perang juga akan berujung pada penindasan brutal. Pasalnya rezim sekarang disebutnya bisa melabeli siapapun yang mereka inginkan sebagai mata-mata Israel. Pendapat lain menyatakan selama masa krisis nasional, orang lebih menyukai persatuan, tidak peduli seberapa tidak puasnya mereka. Bagi mereka, intervensi asing adalah garis merah. Ajakan untuk menggalang persatuan tidak hanya terjadi dalam negeri, tapi juga oleh diaspora, tempat tinggal banyak warga Iran yang anti-rezim. Para diaspora yang beberapa adalah aktivis ini marah terhadap tindakan Israel dan menyerukan persatuan dalam menghadapi serangan mereka. Salah satunya adalah Narges Mohammadi, seorang aktivis HAM Iran paling terkenal yang memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2023 lalu. Dalam operasi ke Iran, Israel telah menyingkirkan pejabat militer paling senior Iran, termasuk mereka yang berada di Korps Garda Revolusi. Namun para pakar menduga, bahkan jika kepemimpinan berubah, hasilnya mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh Netanyahu. Salah satunya kemungkinan yang dapat terjadi adalah pemerintahan militer yang mungkin dipersenjatai dengan nuklir. Seruan Netanyahu untuk pergantian rezim dengan kekerasan juga telah membuat khawatir negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Penasehat diplomatik Presiden Uni Emirat Arab Anwar Gargas berpendapat kawasan Timur Tengah tak dapat dibentuk kembali lewat kekuatan dan konfrontasi. Netanyahu percaya perang bisa jadi pintu masuk menggulingkan rezim Iran. Tapi sejarah kerap bicara lain, serangan bukan selalu solusi. Rezim ditekan dari luar justru bisa tumbuh dukungan dari dalam. Ketika bom dijatuhkan, rasa takut menyatukan, bukan memecah. Dan ketika suara perubahan datang dari musuh, ia kehilangan makna. Perubahan sejati hampir selalu lahir dari dalam, bukan dipaksa lewat dentuman. Maka pertanyaannya, benarkah ini soal demokrasi dan rakyat Iran? Atau sekadar ambisi mengatur ulang peta kekuasaan di Timur Tengah? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.